Assalamualaikum Pak Hendra, apa kabarnya nih? Alhamdulillah, baik Bu Mela. Gimana kabar Bu Mela sendiri? Alhamdulillah saya juga baik Pak. Ngomong-ngomong, Alhamdulillah. sore ini kita mau ngomongin apa nih Pak Hendra? Oh iya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak nih atas kesempatan waktu Bu Mela untuk saya dalam menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi saat ini, Bu Mel. Ya, di sore hari ini saya ingin membahas sesuatu hal yang mudah-mudahan nanti ada solusinya ya, Bu Mel ya. Tujuan saya minta tolong ke Bu Mela ini, tujuan saya ini, saya sedang melakukan mengikuti proses guru penggerak ya. Hanya saja di uh, guru penggerak ini banyak sekali hal yang manfaatnya luar biasa bagi saya, hanya saja untuk aplikasinya belum maksimal. Nah, karena memang terus-terusan mendapatkan ilmu terus gitu ya, tapi memang pengaplikasian di sekolah atau di kelas saya pribadi masih belum keburu gitu ya, masih belum keburu gitu untuk mengaplikasikannya di dalam kelas. Nah, itu sih sebenarnya yang harapan saya tuh saya bisa sambil belajar tapi bisa mengaplikasikan benar-benar gitu. Gitu ya Bu Melia. Oke, baik. Jadi Pak Hendra sedang mengalami permasalahan, sekarang sedang mengikuti program guru penggerak, namun Pak Hendra ini merasa belum bisa mengaplikasikannya dengan baik karena memang mungkin berbenturan atau bentrok dengan tugas-tugas yang menjadi tugas pokok Bapak sebagai guru, seperti itu ya. Iya benar Bu Mela. Oke, jadi Bapak ini Pak Hendra mau dapat apa dari percakapan kita ini nanti? Harapan saya sih dari percakapan ini saya punya solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi saat ini, terutama bisa mengaplikasikan ilmu saya itu di sekolah gitu, Bu. Oke, Pak Hendra, kalau berbicara bisa mengaplikasikannya nih ya, Hmm. menurut Pak Hendra ya, kalau misalnya seorang guru bisa mengaplikasikannya ilmu yang sudah didapatkan, itu yang seperti apa sih? Kalau menurut saya, ketika saya mampu eh, mengaplikasikan kurang lebih 90% gitu ya dari ilmu yang saya dapatkan. Contohnya, saya mendapatkan ilmu tentang disiplin positif gitu ya. Kemudian saya merancang kegiatan di kelas dengan kesepakatan kelas gitu ya, dengan melakukan diskusi sama dengan anak-anak. Kemudian ada namanya segitiga restitusi dan saya melakukan itu benar-benar gitu. Nah, itu sih sebenarnya yang dikatakan berhasil menurut saya. Oke, baik. Jadi menurut Pak Hendra, dikatakan Pak Hendra itu bisa mengaplikasikannya dengan baik. Ilmu-ilmu yang sudah diperoleh dari program guru penggerak itu adalah ketika Pak Hendra itu bisa menerapkannya di kelas ya, Ya, benar Bu. kurang lebih Ya. misalnya 90%. Oke. Nah, Pak Hendra, kalau seperti itu kita ibaratkan nih dari angka skala 1 sampai 10 ya. Tadi kalau misalnya Pak Hendra sudah berhasil menerapkan atau mengaplikasikan semua ilmu itu di angka 10. Nah, menurut Pak Hendra ini sekarang ada di posisi angka berapa? Sepertinya kalau saat ini saya masih di angka 6 Bu. Di angka Oh, 6 masih di ya. angka. Mm-mm. Ya, kalau misalnya sekarang Pak Hendra merasa berada di posisi 6, lalu Pak Hendra ingin Pak Hendra ini berada di angka berapa? Kalau target saya untuk saat ini 8 dan 9 dulu Bu. Mungkin kalau 10 terlalu sempurna ya gitu. Jadi di angka 8 atau 9. Wah, luar biasa ya. Semangat sekali Pak Hendra untuk mencapai target yang baik ya, 8 atau Ya. 9. Nah, menurut Pak Hendra, apa yang bisa Pak Hendra lakukan untuk mencapai angka tadi, angka 9 atau 8 tadi? Mungkin saya akan membuat list-list kegiatan kali ya Bu ya. Kebetulan memang ini di semester 1 ini kan sudah mau habis nih. Baru akan buka buku kembali kan di semester 2 ya, baru mulai Januari. Mungkin saya di bulan Januari
akan membuat list catatan-catatan kecil. Nanti catatan tersebut akan saya tempelkan di tembok belakang kerja saya gitu supaya saya bisa melihatnya selalu bisa melihatnya dengan mengagendakan kegiatan-kegiatan yang sudah saya dapatkan di CGP kali ya Bu. Dengan menggunakan itu sehingga saya bisa lama-kelamaan bisa mengaplikasikan semua gitu. Mungkin itu Bu salah satunya Bu Mela. Baik, jadi rencana Pak Hendra akan membuat list ya, apa yang akan Pak Hendra lakukan sehingga Pak Hendra setelah ditulis listnya akan ditempel supaya Pak Hendra ingat terus ya Hmm. apa yang akan Pak Hendra lakukan sehingga penerapan atau ilmu-ilmu yang sudah didapatkan di program guru penggerak itu dapat diaplikasikan. Oke, Pak Hendra, bagaimana optimisme Pak Hendra dalam melakukan rencana tadi? Kayaknya saya lebih optimis banget ya Bu, karena memang di semester satu ini eh, merasa belum maksimal gitu ya. Tapi mudah-mudahan di semester 2 saya optimis untuk melakukan perubahan ini. Karena saya yakin ilmu itu ketika didapat, kalau tidak diaplikasikan akan cepat hilang gitu. Maka dari itu supaya tidak hilang, saya optimis sekali nih untuk melakukan atau mempraktekannya di semester 2 nanti. Mudah-mudahan bisa terlaksana ya Bu Mela ya. Amin. Nah, Pak Hendra, siapa yang bisa membantu Pak Hendra melakukan hal tadi? Hmm, pertama kan saya mau melis dulu ya dengan tekad saya. Kalaupun nanti saya agak pesimis gitu ya Bu, atau agak kurang maksimal, mungkin saya akan minta bantuan CGP lain untuk melakukan coaching supaya semangat saya ataupun hal-hal yang sifatnya saya kurang di situ, kemudian dengan coaching itu saya kembali lagi gitu ya semangatnya, ataupun ada hal yang saya tidak mampu mencapai solusinya dengan coaching, solusi itu akan dapat lagi gitu. Mungkin itu ya Bu ya. Jadi saya minta bantuan CGP lain yang ada di sekolah saya. Baik, siapa itu namanya, Pak? CGP-nya, boleh saya tahu? Pak Heri Bu. Ya, Nah, jadi rencana yang akan Pak Hendra lakukan, siapa yang akan membantu, yaitu CGP yang ada di sekolah Bapak, yaitu namanya Pak Heri. ya Ya. benar Bu. Nah, menurut Pak Hendra, kapan itu bisa dilakukan, Pak? Kalau saya sih rencana pengaplikasiannya di semester 2. Hanya saja mudah-mudahan saya terus optimis gitu ya, terus optimis untuk melakukan kegiatan yang perencanaan yang saya lakukan. Syukur-syukur saya tidak minta bantuan Pak Heri untuk melakukan coaching. Nah, tapi kalau memang nanti saya stagnan atau membutuhkan seseorang untuk membuat saya semakin semangat, nanti saya akan menghubungi Pak Heri. Oke, baik. Ya, luar biasa ya. Mudah-mudahan aja nanti Pak Hendra diberikan kelancaran ya. Nah, Pak Amin. Hendra, apa yang sudah didapatkan dari percakapan kita ini? Wah, Masya Allah ya, dengan percakapan kali ini saya bisa lebih terbuka lagi ya. Tadi sempat tidak terpikir Bu Mela untuk solusi membuat list-listan itu gitu ya. Ternyata saya pikir-pikir lagi, iya ya, dengan membuat list tersebut memudahkan saya gitu ya untuk menerapkan satu persatu gitu apa yang saya ilmu yang sudah saya dapatkan. Itu ya Bu Mela untuk jawabannya. Oke, iya. Saya udah nggak sabar nih pengen ngedengar kelanjutannya Pak Hendra ya untuk mengatasi permasalahan Pak Hendra tadi. Ya, nanti kita ketemu lagi deh ya. Terima kasih loh Pak Hendra. Oh iya Bu Sampai Mel. jumpa nanti ya Pak Oke. Hendra. Terima kasih Pak Iya, Hendra. sama-sama Bu Mela. Terima kasih juga Assalamualaikum. atas waktunya. Assalamualaikum. Ya, terima kasih selama pembicaraan antara cosing dan cos. Ada yang saya amati di mana sepertinya emang alurnya sudah semua terpenuhi ya. Bagus Bu Mel. Ada di mana dukungannya juga sudah
utarakan, waktu pelaksanaannya kapan sudah ada, terus juga hasil percakapannya seperti apa yang akan dihasilkan dari tujuan yang akan dicapai oleh coaching juga, dan juga tindak lanjut dari pembicaraan itu ada kesimpulan ya. Jadi semuanya sudah terangkum. Kalau menurut saya sudah memenuhi alur Tirta ya. Bagus sekali. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik. Itu Ya, mungkin terima kasih yang bisa Bu saya Erna amati. atas masukannya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Erna. Waalaikumsalam Pak Hendra. Ya, gimana Bu kabarnya? Baik Bu? Alhamdulillah Pak Hendra baik. Bagaimana Pak Hendra juga baik kabarnya? Ya, Alhamdulillah saya sangat baik. Saya sangat senang sekali Ya, nih sore hari ini bisa Alhamdulillah. berbincang-bincang dengan Bu Erna. Nah, kemarin sempat Ya. Bu Erna menghubungi saya ya Bu. Gimana Iya nih? Pak, saya mau. Kira-kira sore hari ini ada yang ingin dibicarakan nih sepertinya ya Bu Erna. Iya betul Bapak, terima kasih ya Bapak atas waktunya mau memfasilitasi saya dengan keluhan saya atau ingin komunikasi. Ini Bapak saya ada sedikit keluhan ataupun ini ya yang dipecahkan. Dalam mengikuti kegiatan ini saya terhambat dalam bidang IT-nya Pak gitu. Jadi banyak tugas-tugas saya itu yang ini sulit dikirim karena emang saya masih tersendat-sendat gitu Pak. Gimana tuh Pak? Oh gitu ya Bu ya. Jadi memang tujuan sore hari ini pembicaraan kita, Ibu menginginkan untuk IT Ibu semakin baik lagi gitu ya, dengan melakukan aktivitas Ibu bekerja, kemudian mengikuti suatu program, sehingga dengan IT yang kurang ini sempat terhambat gitu ya Bu ya. Iya Bapak, jadi banyak tugas-tugas saya yang kurang maksimal gitu untuk menyelesaikan tugasnya. Terus kalau lihat teman-teman kan kayaknya oke-oke gitu Pak ya, Heeh. pengiriman video-video ataupun menyelesaikan tugas-tugas. Kalau saya masih meraba-raba harus gimana gitu Pak. Jadi Hmm. benar-benar menyita waktu juga yang harusnya sudah selesai. Jadi saya harus belajar lagi, harus menyelesaikan gimana gitu. Oke, baik Jadi Ibu Erna. sungguh gitu Jadi Bapak. sore Tujuan saya sih pengen semuanya uh, uh, jadi sore kali ini goal ya. Bu Erna dan saya nih, pembicaraan kita tuh pingin goalnya apa nih Bu Erna? Saya inginnya bisa menyelesaikan tugas dengan sebaik mungkin tanpa hambatan dari IT itu Pak. Karena CGP kan semuanya melalui link IT ya Pak ya. Sedangkan saya terus Hmm, terang aja mungkin karena guru lama ya, guru jadul gitu hanya bisa mengetik gitu. Sedangkan tugas ini harus benar-benar menguasai aplikasi gitu Pak. Jadi oke. saya harus itu yang membuat saya berharap saya bisa gitu tujuan saya ke sini Iya baik untuk Bu Erna, tetap mengkomunikasikan. semangat ya Bu. Iya, Nah, Bapak. kalau boleh saya tanya Bu, kalau diibaratkan ada suatu Iya, Pak. nilai ya dari skala 1 sampai 10. Nah, Mm-mm. dari permasalahan Ibu ini, kira-kira Ibu saat ini ada di posisi berapa ya? Kalau 1 itu sangat kurang, 10 itu sangat maksimal gitu. Kira-kira ada di posisi berapa nih Iya, Ibu? mungkin baru 4 kali ya, Pak. Masalahnya kalau untuk mengetik mah sudah bisa dan untuk ini cuman aplikasi-aplikasi lain tuh masih ini. Jadi mungkin nilainya baru 4. Saya sendiri Iya, merasakannya iya. seperti itu. Kalau keinginan Jadi Ibu ke depan itu, belum bagus. keinginan Ibu ke depan kira-kira dapat nilai berapa yang Ibu inginkan pencapaiannya, Bu? Saya menginginkan lebih baik lagi, Pak ya, menilai 8 lah paling sudah paling bagus menurut saya ya karena emang Hmm, dari jenjang dari 4 ke 8 itu benar-benar memerlukan perjuangan kan Pak ya, iya memerlukan benar. pembelajaran gitu. Jadinya saya tidak target yang ini 8 aja sudah mungkin bagi saya sudah sangat tinggi gitu untuk menguasai Oke, mudah-mudahan menyelesaikannya. ya Bu Erna bisa mencapai target 8 ini. Nah,
Ya. Kira-kira nih, dari Ibu sendiri, apakah sudah ada langkah belum, Bu, untuk mencapai target 8 itu? Kayaknya sih saya mungkin harus lebih belajar lagi ya Pak ya. Harus belajar Mm-mm. lagi, mungkin menggali lagi bagaimana caranya untuk menguasai IT tersebut, termasuk aplikasi-aplikasi yang digunakan di LMS kali. Mungkin itu yang akan saya eh, kejar gitu Pak. Oh, Itu yang oke. saya usahakan. Berarti Mm-mm. tujuan solusi Ibu ini lebih ke belajar kembali ya, Bu ya, lebih belajar Iya untuk Bapak. terus mencari ilmu supaya IT-nya semakin mantap lagi ya, Bu ya. Iya Kira-kira betul Bapak. Jadi untuk belajar untuk yang Ibu lakukan berarti ini udah ada langkah ya, Bu ya. iya Bapak, sudah saya lakukan langkah-langkah yang saya rencanakan itu seperti itu. Ingin belajar, rencananya ya ingin mencari teman yang bisa mengajari saya gitu Pak. Baik dari CGP sendiri maupun dari teman rekan di sekolah gitu. Oke, berarti ini langkah konkretnya ini Bu Erna sepertinya sudah dapat ya gitu. Nah, mudah-mudahan berarti tinggal Ibu aplikasikan ya. Kira-kira kalau di sekolah nih yang akan membantu Ibu sudah ada belum ini Bu? Eh, Kayaknya sih saya akan ini dulu ya Pak ya. Kelihatan memang sudah ada, cuman saya mau mengkomunikasikan ke beliau yang Hmm, emang bisa IT, apakah dia sanggup, ada waktu apa tidak untuk saya belajar gitu. oke, baik Jadi baik. sudah ada yang diincar. Nah, nah, kalau boleh tanya, IT yang Ibu maksud itu lebih ke apa ya Bu ya? Ke aplikasi kayaknya Pak ya, kayak kemarin aja kan membuat video tuh Pak ya, pengiriman video kan Hmm. harus menggunakan ini, terus pokoknya tugas-tugas yang memang menggunakan aplikasi seperti Canva, terus juga yang kemarin tuh untuk portofolio itu Pak saya juga kan belum belum Hmm. menyelesaikan karena emang saya belum belajar gitu. Iya, iya. Seperti itu Nah, Pak. kira-kira selain tadi Ibu apa minta tolong ke teman sejawat Ibu atau ke CGP lain Hmm. untuk mengajarkan, ada hal lain tidak kira-kira menurut Ibu yang supaya belajar Ibu tuh cepet gitu? Ada hal lain nggak kira-kira Bu? Apa ya? Eh, oh iya, mungkin saya juga akan belajar dari tutorial di ini kali Pak ya. Jadi selain dari teman sejawat, dari rekan CGP yang membantu juga mungkin dari ini fasilitator saya menanyakan dari apa PP juga mungkin saya akan minta arahan juga dan saya akan melihat ini Pak apa di YouTube gitu Oh iya benar tutorial-tutorial Bu. gimana. Iya, itu. Wah, ini Seperti itu sepertinya mungkin Pak. solusinya udah tepat banget ya gitu. Dengan apa kekurangan maksudnya Ibu masih belum tadi masih di angka 4 untuk mencapai angka 8 sepertinya cepet nih Bu. Mudah-mudahan ya dengan Ibu Mudah-mudahan komunikasi Pak. dengan beberapa rekan untuk supaya lebih bagus lagi dan memang ya dengan menggunakan YouTube itu lebih cepat juga Bu. Sepertinya Oh, mudah-mudahan Ibu bisa solusi yang Ibu berikan ini bisa Ibu aplikasikan gitu ya. Mudah-mudahan. ya. Oke, baik Bu Erna untuk berikutnya. Nah, berarti ini kita sudah ada hal yang akan Ibu lakukan ya untuk apa untuk Ya, mencapai Bapak. tujuan Ibu ini. Nah, berarti untuk pembicaraan kita hari ini kira-kira sudah bisa disimpulkan ya, Bu? Ya, Bapak. Enggak. Ah, Kira-kira apa kesimpulannya nih, Bu? Halo, Bu? Bu Erna? Ya, suaranya, Ya. Pak. Oh iya, Suaranya. suaranya Sudah. putus-putus ya, Bu. Ya, mohon maaf. Nah, kira-kira Bu Erna ini sudah komitmen nggak nih untuk melakukan target nilai 8 nih? Kira-kira komitmen nggak? Saya sudah
meyakinkan Pak, udah komitmen dengan target yang akan saya capai, yaitu dengan saya usaha. Selama ini saya melakukan kegiatan seperti itu yang saya ambil belajar dengan rekan, ya termasuk dengan guru CGP juga. Saya sering nanya ke Bu Mela juga, sering nanya ke Pak Hendra juga kan, gimana caranya mengirim video atau gimana cara menyelesaikan di LMS itu. Ya udah ada solusi dari rekan-rekan juga sudah memberikan bantuan. Terus saya juga sudah belajar sama teman-teman yang memiliki kemampuan di bidang IT. Saya ambil waktunya juga tidak mengganggu pelajaran sekolah ya Pak ya di kelas. Dan saya juga sering baca-baca atau lihat-lihat di YouTube Pak gimana membuat mengirimkan video atau mengirimkan kayak kemarin aja tugas yang apa tuh Alhamdulillah saya dibantu sama Bu Mela. Gimana caranya mengirim apa ini kan aksi nyata kita ke teman-teman gitu Pak. Kalau memang tidak sampai ini, alhamdulillah semuanya sudah bisa dilalui Pak. Ya, Mudah-mudahan saya bisa. alhamdulillah. Berarti sudah apa dari kekurangan ibu tadi gitu ya. Lambat Ya, laun sebenarnya dengan semangat ibu, masya Allah gitu ya, dengan solusi-solusi yang ibu tadi tawarkan itu sebenarnya udah menjawab gitu ya, menjawab kekurangan ibu dan mudah-mudahan nanti bisa semakin meningkat lagi IT-nya dan sebenarnya terus belajar ya Bu ya, bukan hanya ibu, saya juga sama belajar dari ibu, terutama dari semangat ibu yang luar biasa. Mungkin itu sama-sama Bu Bapak. Erna untuk sore ini ya. Tetap semangat Bu untuk Ya, mencapai apa yang Ibu harapkan. Mudah-mudahan nanti kita ada sesi berikutnya. Saya masih penasaran nih dengan Bu Erna apakah nanti tujuan Bu Erna ini nanti lama kelamaan mudah-mudahan ketika nanti kita coaching lagi bisa nambah poinnya ya Bu ya. ya. Terima kasih ya Pak Hendra atas Iya Bu waktunya sudah Erna memfasilitasi sama-sama. saya memecahkan masalah yang saya hadapi, Ya, sama-sama Bu Erna. Saya juga bukan mendengarkan masalah yang tidak saya memberikan hadapi. solusi, hanya sebatas fasilitas saja. Ya, terima kasih sudah memfasilitasi saya sehingga saya bisa menuangkan apa-apa yang saya keluhkan, yang saya kurangi, setidaknya saya bisa mengambil solusi dengan berpikir bersama gitu. Iya, Terima kasih. sama-sama Bu Erna. Cukup sekian untuk diskusi kita kali ini ya Bu Erna. Terima Ya, kasih. terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung ya. Assalamualaikum, Pak Hendra, Bu Erna. Ya, Waalaikumsalam Bu Mela. Waalaikumsalam. Bismillah. Luar biasa tadi percakapan coaching yang dilakukan oleh Pak Hendra dan juga Bu Erna. Menurut saya percakapan tadi sudah sesuai dengan alur Tirta, sudah ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab ya. Apalagi tadi Pak Hendra sebagai coach itu menurut saya sudah mampu memberdayakan koci. Jadi Bapak ini menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot menurut saya. Sehingga Bu Erna sebagai koci itu apa ya? Terus berpikir gitu ya mengenai solusi dari permasalahan yang sedang dialami oleh Bu Erna. Menurut saya luar biasa, sudah bagus, sudah baik, percakapan coachingnya sudah lengkap alurnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Wassalamualaikum Mela Sama-sama, warahmatullahi terima atas kasih Bu Mela. masukannya. Ya, ya. Assalamualaikum, Bu Mela, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Ibu Erna. Alhamdulillah baik Bu. Bu Erna bagaimana? Alhamdulillah, Ibu juga baik. Ya, syukur Alhamdulillah. Gimana Bu Mela, lagi malam SMS ada apa ya yang bisa Ibu bantu? Iya Bu Erna, makasih ya Bu sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol sama saya. Jadi gini Bu, saya lagi ada sedikit permasalahan nih, mau cerita sama Ibu. Ada apa Bu Mel? Coba ceritakan saja. Ya, jadi saya hari ini kaget gitu ya Bu ya dengan tingkah salah satu murid saya.
Jadi ada murid saya yang menurut saya di kelas sih dia anak yang baik-baik saja, anak baik ya, anak yang menunjukkan perilaku yang baik. Tapi ternyata kemarin pada saat saya tidak ke sekolah, tepatnya di hari Sabtu kemarin, anak tersebut ketika pulang sekolah menunjukkan perilaku yang kurang baik. Jadi dia menggunakan media sosial untuk berkata yang kurang sopan begitu Bu, berkata kasar, tidak sopan pokoknya ya. Seperti itu. Jadi saya sekarang ini sedang merasa kecewa gitu ya, merasa bingung karena saya di kelas melihat anak ini ya anak yang baik begitu Bu. Oke, Bu Mela. Jadi Bu Mela sekarang sedang merasa kecewa sama anak-anak Ibu ya, karena melihat dari perilaku anak yang sekarang ini tidak, menurut Bu Mela tidak baik. Terus apa tujuan Bu Mela sendiri dalam pertemuan ini? Apa yang ingin diharapkan oleh Bu Mela? Jadi di percakapan kita ini saya berharap saya akan mengetahui apa yang akan saya lakukan begitu Bu ya. Bagaimana cara mengatasi anak tersebut karena terus terang ya saya melihat anak tersebut kan baik, anak yang sopan, anak yang santun ternyata dapat kabar seperti itu. Jadi ada rekaman begitu ya, ada rekaman berupa status WA dan ternyata anak tersebut wah jauh dari yang biasa saya kenal di kelas begitu. Ya, seperti itu ya Bu ya. Siap. Menurut Bu Mela, apa yang harus dilakukan Bu Mela kalau melihat anak seperti itu? Langkah apa yang sudah dilakukan oleh Bu Mela kalau melihat Ya, seperti itu? saya berencana atau saya ingin eh, melakukan segitiga restitusi kepada anak tersebut. Saya ingin ngobrol sama anak tersebut ya dari hati ke hati, menerapkan segitiga restitusi. Lalu saya juga akan memanggil atau menghubungi orang tuanya untuk bisa hadir ke sekolah, berdiskusi tentang perilaku anak tersebut. Ya. Jadi Bu Mela sekarang sudah melakukan langkah-langkah yang baik ya Bu Mela ya. Terus ukuran yang akan Bu Mela dapat skala yang sekarang menurut Bu Mela yang sudah ke berapa ya Bu Mela? Itu. Ukuran skala yang Ibu dapat dari satu kan, kalau satu mah ini ya kurang gitu, kalau 10 itu tinggi. Apa Bu Mela sekarang sudah ada di mana skalanya kalau setelah dilakukan Ya, seperti itu? iya. Jadi melihat perilaku anak tersebut, saya merasa sedih dan merasa gagal gitu ya Bu ya, menjadi guru. Dan saya sekarang ini merasa ada di posisi 5 seperti itu Bu. Oh ya Bu, mudah-mudahan Bu Mela ya dengan langkah yang Ibu jalani, yang akan Ibu rencana-rencana Ibu yang akan diterapkan untuk menghadapi siswa tersebut, bisa meningkatkan skala yang sekarang 5 bisa 8 atau 9, semuanya sudah bagus ya Bu. Bu Mela, terus Bu Mela, kapan Bu Mela akan melaksanakan itu? Akan melaksanakan langkah-langkah tersebut. Ya. Saya berencana untuk melaksanakan rencana aksi tadi, yaitu menerapkan segitiga restitusi, yaitu besok, Bu, dan juga memanggil orang tuanya atau menghubungi orang tuanya untuk datang ke sekolah. Nah, nanti setelah percakapan kita ini, saya akan menghubungi orang tuanya untuk hadir ke sekolah besok jam 8 pagi. Seperti itu, Bu Erna. Oh iya bagus ya Bu Mel ya. Terus selain orang tua siapa saja kira-kira Bu Mel pendukung yang akan Bu Mel butuhkan gitu di dalam menghadapi suasana seperti itu? Ya, saya akan meminta bantuan atau saya meminta dukungan dari tentu saja rekan sesama guru kelas 6 dan juga kepada kepala sekolah, Bu, untuk menghadapi permasalahan ini. Oh bagus ya Bu. Akhirnya Bu Mel sudah mendapatkan solusi ya Bu Mel ya untuk mengatasi itu semua. Mudah-mudahan Bu Mel bisa meningkatkan skalanya dan anak-anak di kelas jadi lebih baik lagi dengan tindakan yang akan Bu Mel lakukan ya. Mungkin
eh, waktunya juga sudah tepat, tidak lama gitu ya prosesnya langsung. Terus udah seperti itu mungkin Bu Mel mudah-mudahan ke depannya lebih di kelas lebih ini lagi ya Bu Mel ya, harapan semuanya bagus juga Bu Mel langkah-langkah yang akan dilaksanakan. Mungkin itu saja Bu Mel yang bisa saya ini kan yang saya bisa bantu untuk Bu sharing Bu Mel sama saya gitu. Oke, baik Bu Erna, terima kasih. Alhamdulillah ya, saya sekarang menjadi lebih lega setelah ngobrol sama Bu Erna. Ya, sama-sama ya Bu Mel. Semangat ya Bu Mel. Mudah-mudahan lebih terpacu lagi, lebih baik lagi di kelasnya anak-anak dengan dukungan dan usaha Bu Mel yang bagus. Amin, siap Ibu, saya tetap semangat. Ya, Alhamdulillah, semangat. amin. Ya. Sudah, mungkin itu Ya, saja. baik Assalamualaikum Bu warahmatullahi Erna, wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Mela, terima kasih atas diskusi praktek coachingnya. Saya di sini sebagai pemantau saja gitu dan sedikit memberikan hasil gitu ya dari diskusi yang dilakukan oleh coach dan coachee. Tadi Alhamdulillah Bu Erna sangat luar biasa ya gitu. Ngobrolnya tidak begitu kaku dan tidak terlihat was-was gitu. Jadi alurnya itu alur tirtanya sudah dapat, walaupun memang ada beberapa yang tidak sempat ditanyakan, namun alurnya itu luar biasa gitu. Potong-potong Pak suaranya. Jadi alurnya Bu Erna udah dapet gitu ya dan Ibu sudah menguasai lapangan gitu ya, tidak kaku dan ngobrolnya itu benar-benar terlihat bersahabat gitu Bu. Jadi tidak tidak terlalu kaku gitu. Jadi kelihatan bersahabat sekali dengan Bu Mela sebagai coachnya sehingga apa yang ditanyakan oleh Bu Erna, Bu Mela bisa mendapatkan keterbukaan gitu ya dari masalah yang dihadapi. Saya rasa sangat bagus dan intinya Ibu sudah pantas sekali gitu menjadi seorang coach. Gitu ya Bu. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa apabila ada hal Terima kasih Pak. yang kurang di alur tirta tadi, menurut saya tidak masalah. Yang penting solusi yang diinginkan atau tujuan yang diinginkan oleh coach itu tercapai gitu ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa lebih baik dan lebih sempurna. Walaupun saat ini sudah begitu bagus sekali. Mungkin itu masukan dari saya, Bu Erna dan Bu Mela. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendra. Ya, terima kasih Bu Mela, Bu Erna, Bapak Ibu semua yang melihat kegiatan kami hari ini, terutama fasilitator. Demikian untuk kegiatan kami di sesi sharing antara coach dan coach serta pemantau dalam kegiatan pembelajaran kami. Mudah-mudahan kedepannya kami bisa memberikan manfaat lebih kepada rekan sejawat, siswa, dan orang lain yang membutuhkan dalam kegiatan coaching untuk meningkatkan kualitas diri orang lain. Demikian kita tutup sama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.